Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Amira Altaf, NPM A1A019085 dari kelas 5C. Mata kuliah pengantar jurnalistik yang diampu oleh Bapak Wisman MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bahasa jurnalistik. Apa itu bahasa jurnalistik? Bahasa jurnalistik adalah bahasa komunikasi massa yang berfungsi sebagai pemberi informasi kepada publik, atau dapat diartikan sebagai bahasa komunikasi pengantar pemberitaan yang biasa digunakan media cetak dan elektronik. Definisi jurnalistik menurut para ahli. Menurut Prof. S. Wojowasito, bahasa jurnalistik adalah bahasa komunikasi massa sebagai tampak dalam harian-harian dan majalah-majalah. Menurut Rosihan Anwar, bahasa jurnalistik adalah satu ragam bahasa yang digunakan wartawan yang memiliki sifat-sifat khas singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, dan menarik. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI merupakan pedoman ejaan bahasa Indonesia terbaru dari sepanjang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penggunaannya semakin meluas dalam beragam ranah pemakaian, baik secara lisan maupun tulis. Hal tersebut menyebabkan adanya penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia yang telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyempurnaan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bagaimana peranan bahasa jurnalistik dalam pengembangan bahasa Indonesia? 1. Menyebarkan istilah baru. Dalam bahasa Indonesia, terdapat banyak sekali istilah yang bisa dipergunakan dalam bahasa sehari-hari. Seiring dengan semakin majunya perkembangan jurnalistik di Indonesia, perkembangan istilah baru pun juga ikut berkembang. Banyak ditemukan berbagai macam jenis istilah baru dalam bahasa Indonesia saat ini. 2. Penggunaan kalimat efektif. Peran penting lainnya dari jurnalistik dalam bahasa Indonesia adalah semakin banyak digunakan penggunaan kalimat yang efektif dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa dulu, banyak sekali penggunaan kalimat yang bisa dibilang tidak efektif dan terlalu mubazir. Namun kini, berkat jurnalistik penggunaan kalimat efektif semakin banyak diaplikasikan. 3. Penggunaan imbuhan yang tepat. Tak hanya sekedar berperan penting dalam penggunaan kalimat yang efektif, namun juga dalam penggunaan imbuhan yang tepat. Dunia jurnalistik tidaklah mudah digeluti, perlu kreativitas tinggi dalam penggunaan bahasa yang mampu menarik minat masyarakat untuk mengkonsumsi informasi yang disajikan. 4. Mengenalkan struktur bahasa yang tepat menguatkan bahasa Indonesia. Jurnalistik juga berperan penting dalam mengenalkan struktur bahasa yang tepat dalam penggunaan bahasa Indonesia.
Seorang jurnalis diwajibkan memiliki kemampuan menyajikan informasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat, maka secara tak langsung seorang jurnalis juga turut andil dalam pengenalan struktur bahasa yang tepat pada masyarakat. 5. Perkembangan akronim. Perkembangan lain dari bahasa Indonesia yang terjadi akibat adanya jurnalistik adalah penggunaan akronim atau singkatan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak masyarakat yang masih sedikit pengetahuannya tentang akronim. Bahkan ada juga yang salah dalam menggunakan akronim. 6. Memperkenalkan istilah asing. Tak hanya istilah baru saja yang diperkenalkan dalam dunia jurnalistik, tapi juga istilah asing. Dalam media sosial, terdapat istilah download dan upload yang termasuk ke dalam istilah asing. Namun berkat kemajuan media, istilah ini tidak lagi asing di telinga masyarakat. Istilah ini pun seolah menjadi bahasa sehari-hari. 7. Pengenalan kalimat langsung dan tidak langsung. Hal lain yang merupakan peran jurnalistik dalam perkembangan bahasa Indonesia adalah pengenalan pada kalimat langsung dan tidak langsung. Dalam jurnalistik, banyak digunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Misalnya pada pengutipan pernyataan dari seseorang yang diwawancarai, tentu akan digunakan kalimat langsung dan tidak langsung saat menyajikannya dalam tampilan berita nanti. 8. Mencerdaskan masyarakat. Dengan adanya berbagai media saat ini, tak hanya meningkatkan perkembangan bahasa Indonesia saja, tapi juga mencerdaskan masyarakat. Masyarakat akan mengetahui bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini muncul saat membaca berita pada sebuah media. 9. Melestarikan bahasa Indonesia. Tak hanya mencerdaskan masyarakat, jurnalistik juga berperan penting dalam melestarikan bahasa Indonesia. Seiring dengan semakin mendunianya berbagai istilah asing, penggunaan bahasa Indonesia tidak boleh ikut tergerus. Selanjutnya mengenai ruang lingkup jurnalistik. Yang pertama, produk jurnalistik. Ada berita, ada pandangan atau opini, ada panduan berita. Kedua, media jurnalistik. Ada media cetak, ada media elektronik, dan media cyber. Kemudian yang terakhir yaitu elemen jurnalistik. Karakteristik jurnalistik. 1. Ringkas, singkat dan padat. 2. Lugas dan jelas. 3. Sederhana dan mudah dipahami. 4. Menghindari jargon. 5. Logis. 6. Mengutamakan kalimat aktif. Adapun ciri-ciri bahasa jurnalistik yaitu 1. Sederhana, 2. Singkat, 3. Padat, 4. Lugas, 5. Jelas, 6. Jernih, 7. Menarik, 8. Demokratis, 9. Populis, 10. Logis. Kata-kata mubazir dalam jurnalistik. Kata mubazir dan kata jenuh adalah kata-kata yang harus dihindari saat menulis karya jurnalistik, terutama berita dan artikel opini. Hal itu agar tulisan menjadi ringkas,
efektif, dan memenuhi standar bahasa jurnalistik.